Kalau misal teman-teman lihat nih di share screen, ini kan ada 2 nih, sebelah kiri dia masih warna abu-abu, kemudian tulisannya secara wording-nya masih bener-bener basic, ada lorem ipsum, terus masih basic. Nah, itu adalah contoh dari hasil user experience. Nah, apa sih user experience itu? Itu bisa dibilang kayak, oke, user experience kita lebih fokus ke user persona. Yang pertama, yang kedua kita lebih fokus ke how to-nya. Jadi kita di sini dituntut untuk berpikir bagaimana sih untuk membeli produk A dengan menggunakan aplikasi A. Jadi kita dituntut untuk mengetahui user experience orang untuk menggunakan aplikasi dengan goals tertentu, itu ya di user experience gitu. Jadi lebih fokus ke how to dia itu bagaimana, itu di user experience. Nah, kalau ke user research, berarti kita lebih fokus untuk mempelajari, melakukan riset tentang user atau pengguna yang akan memakai aplikasi kita. Kalau misalnya kita dari awal bikin apps nih, tapi kita nggak tahu targetnya user kita tuh siapa, terus gimana sih habit user aplikasi kita, itu pasti produk yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan market kita. Nah, makanya user experience harus untuk melakukan yang namanya user research. Nah, oke, yang keempat itu ada flow. Kalau misalnya teman-teman pasti pakai apps, kayak misalnya nih, pakai Zoom. Nah, pasti kan klik dulu Zoom-nya, terus harus login dulu. Nah, dari login ntar muncul waiting room, setelah dari waiting room masuk ke main room. Nah, itu kan ada sebuah alur ketika teman-teman klik icon sampai ke main room sekarang ini. Nah, flow itu yang ngebahas, yang bener-bener memperhatikan adalah si user experience-nya. Itu. Terus ada juga user stories. Jadi background user itu gimana sih? Jadi kita user experience bener-bener fokus tentang pengalaman pengguna ketika memakai aplikasi kita. Karena di sini kita bahasnya tentang UI UX application. Dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang bisa dibilang kayaknya lah biar lebih memahami apa sih perbedaan user experience dan user interface. Oke, boleh di next. Kita lanjut ke user interface. Nah, sorry, back dulu dikit. Nah, tadi cuma beda di kontrasnya doang. Yang tadi. Nah, thank you. Nah, kalau di user interface kita pindah nih ke bagian yang kanan. Kita bisa lihat dengan jelas ya kalau misalnya dia udah mulai berwarna, dia udah secara wording-nya udah ada, bantuan keamanan secara ilustrasi icon-nya tuh udah ada. Nah, karena emang user interface ini dia fokusnya adalah untuk estetika, untuk visual sebagai pengguna biar lebih nyaman. Kalau misalnya hanya user experience doang tanpa ada user interface, kita sebagai pengguna pasti boring ya ketika pakai aplikasi tapi gak ada warna-warna yang bikin kita kalau misalnya ini ternyata branding dari A, B, C. Nah, user interface dia lebih fokus untuk memaksimalkan dari segi visual design atau bisa juga visual communication. Jadi gimana kita ngebuat sebuah visual yang bisa mengkomunikasikan sesuatu kepada pengguna. Kayak contohnya nih, sebelum terverifikasi, kalau misal teman-teman lihat di layar, itu kenapa pakai warna merah? Karena warna merah udah identik dengan wrong, salah, atau danger, pokoknya segala macam yang dia sifatnya negatif. Jadi itu kenapa pakai warna merah. Nah, kalau misal pakai warna hijau berarti itu bisa dibilang kita mengkomunikasikan sesuatu yang memberitahu kalau misalnya ini ternyata udah terverifikasi. Jadi ada dari perbedaan warna itu pun udah bisa impactful ke desain aplikasi. Itu masuk ke color juga. Nah, kemudian yang ketiga ada typography. Permainan font, terus dari jenis fontnya, dari susunan hierarkinya, itu juga bakal pengaruh. Meskipun dari estetika bagus, tapi kalau misalnya secara hierarki ternyata dia nggak pas, itu juga bakal pengaruh ke user experience gitu. Jadi bener-bener berkaitan gitu antara user experience dan user interface. Layout, icon, itu semua penunjang
agar hasil dari user experience ini bisa dinikmati oleh pengguna dengan baik. Lanjut. Oke, di sini aku masukin gambar ada dua botol saus. Yang satu teman-teman bisa baca di bawah tuh, itu dia berarti maksudnya adalah designing the product. Boleh di next lagi dikit. Nah, kita fokus ke yang designing the product dulu. Kalau misalnya kita lihat, ini kan botol dia terbuat dari kaca ya, terbuat dari kaca dan pasti identik dengan botol saus. Dengan desainnya dia, stiker, kemudian tutupnya warna putih, dia udah bisa dibilang produk desainnya udah bagus deh. Nah tapi teman-teman pernah nggak sih kalau misalnya ketika nuangin saus dari botol yang kaca ini, apakah teman-teman merasakan kalau oh dengan pakai botol ini ternyata kita lebih mudah loh buat ngeluarin si sausnya? Pasti enggak kan? Nah teman-teman pasti ngerasa kalau misalnya ketika kalian ngenuangin saus dari botol kaca ini, itu pasti kalian harus kayak nepok-nepok dulu, harus dikocok-kocok dulu, harus dihentak-hentakin dulu baru bisa keluar. Nah dia secara looks-nya udah oke nih, tapi secara buat ngeluarin isinya itu sulit, butuh effort lebih gitu. Nah itu yang bisa dibilang itu sebagai apa ya, permisalan dari UI-nya bagus tapi UX-nya jelek. Oke, di next kita ganti fokus ke yang designing the experience. Nah kalau yang designing the experience itu dia secara UI, oke dia gak dianggap sebagai botol saus nih, karena dia bentuknya beda, dia bener-bener unik tuh. Dia tutupnya di bawah, terus dia secara diletakkannya juga di bawah. Kalau di package juga nggak semenarik botol kaca yang sebelah kiri tadi. Nah tapi ketika teman-teman ngeluarin sausnya, misalnya di piring atau di mangkok atau di manapun, itu pasti lebih mudah ngeluarin dibanding dengan botol yang kaca. Nah itu sebagai apa ya, bisa dibilang permisalan user experience-nya udah oke nih, tapi UI-nya dia oke tapi nggak seoke yang botol kaca. Gitu. Ini sampai sini udah ini ya, udah bisa dibagiin kalau misalnya UX itu ternyata nggak hanya ada di aplikasi, bisa ada di penggunaan produk sehari-hari gitu. Oke, boleh di next. Gitu. Oke, kenapa sih kita UI UX itu bener-bener penting buat kita pelajari? Karena teman-teman kalau misalnya aku tanya nih, yang kiri itu udah tahu e-commerce apa belum? Kalau yang kanan apa? Kalau yang kiri dulu deh, kan? Kiri Shopee, kanan Tokped. Nah, hanya dengan aku memunculin gambar dua ini gambar homepage doang ya, homepage Shopee, homepage Tokped. Nah, teman-teman udah ngerti mana yang Shopee, mana yang Tokped. Ini sorry, ini boleh sebut merek ya, gambar ya, karena gue sebut dua-duanya. Oke. Shopee dan Tokped. Nah, dengan kita menganalisa, melakukan riset tentang UI UX, sorry, itu kita sama aja dengan memasukkan produk kita ke pasar yang kita inginkan. Kalau misalnya Shopee, pasti udah identik dengan cewek-cewek. Kenapa? Karena dia pendekatannya adalah ngebanyakin promo-promo gitu. Nah, kalau teman-teman ngeliat nih, teman-teman cewek pasti, ya meskipun cowok juga ada, tapi ketika ada promo yang ditonjolin, itu lebih apa ya, lebih tertarik untuk mulai scroll, mulai cari-cari produk, mulai lah. Itu kenapa dari UI UX-nya dari Shopee dia lebih menonjolkan dari segi promo-promonya. Nah, meskipun di sini secara bisnisnya dari aku kurang tahu ya, kurang bisa bahas gimana nya. Gitu. Hanya dengan melakukan analisa pasarnya bagaimana, kemudian habitnya pasarnya bagaimana, itu kedua apps ini dia udah punya market yang beda gitu. Kalau misalnya rata-rata ya cowok itu dia pasti ke Tokped, kalau cewek dia ke Shopee, meskipun nggak menutup kemungkinan yang cewek juga ke Tokped gitu ya. Nah itu
Nah, kalau misalnya kalian ulik lagi ke lebih detail, ini kan sekalian bahas ini ya, bahas kayak ya inilah bahas-bahas tipis-tipis lah. Kenapa? Karena aku lempar ini deh pertanyaan, kenapa meskipun kedua aplikasi ini beda, tapi kenapa kok dia kolom search-nya itu di atas dan di samping kiri dan di kanannya ada icon-icon kecil. Ada yang tahu nggak? Kenapa meskipun kedua ini kompetitor, tapi secara peletakan layout search dan lain-lainnya itu hampir serupa. Mungkin karena pengguna beberapa dah biasa. Ah, gokil Zaki. Ya, benar. Nah, yang dijawab sama Azak ini ya, bener ya. Alam takas udah diakses. Nah, oke. Yang menurut paling benar adalah dengan kita melakukan ketika sebuah aplikasi itu udah banyak penggunanya. Misal dari Shopee dia udah ada sebanyak 200 juta pengguna. Nah, secara gak langsung dia di alam bawah sadar udah pasti ngerti kalau misalnya secara struktur apps-nya itu kalau misalnya mau cari sesuatu pasti dia arahnya ke atas. Nah, kenapa sih kita harus mengikuti apps yang udah penggunanya banyak gitu? Karena ini pengaruhnya adalah tentang learning, kemampuan belajar penggunanya gitu. Semakin mudah pengguna belajar sesuatu, maka semakin besar kemungkinan produk itu berhasil. Kalau misalnya yang search di Tokped itu dia posisinya diletakin di bawah, pasti teman-teman yang Shopee yang mau pindah ke Tokped pasti merasa kesulitan dan wah kok di Tokped jadinya sulit ya. Nah, akhirnya dia balik lagi nih ke Shopee gitu. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang dia idealis nih. Oke nih, aku mau bikin yang secara UX-nya dia beda. Tapi ya dengan resikonya dia harus punya effort buat ngenalin ke pengguna-pengguna yang baru ataupun pengguna-pengguna lama dari aplikasi lain untuk ngerti pakai aplikasi dia tuh kayak gimana. Itu sih, itu yang bisa kalian lihat dari dua apps ini. Dan kebanyakan apps yang mirip pun sama ya, kayak misalnya dari ride hailing app itu kayak Gojek, Grab itu pasti kalau kalian lihat-lihat, oh ternyata emang mirip ya, flow-nya tuh mirip-mirip semua. Gitu. Oke, boleh dilanjut lagi. Oke, jadi mulai masuk ke user interface nih. Oke, sebelum ke user interface, jadi kayaknya gue bakal lebih cerita dulu kenapa alasanku untuk belajar ke UI UX. Sebenarnya yang kemungkinan ini bisa jadi teman-teman yang rasain semua ya. Jadi kalian pernah nggak sih ngerasa kayak ketika kalian pakai sebuah apps, nah terus kalian ngerasa kayak, wah ini tuh aplikasinya kok ribet banget ya, kok menurutku lebih bagus tuh flow-nya kayak gini, terus dia ikonnya kok nggak pas ya, kok dari warnanya kok juga masih nggak terlalu cocok ya. Nah, hal itu yang bikin aku buat tertarik belajar si UI UX ini. Jadi aku secara gak langsung pengen, oke deh, dengan keresahanku ini, aku mau bikin, aku mau mulai ngedesain yang sesuai dengan apa yang tak pikirkan gitu. Nah, makanya itu yang mendasari gue buat belajar ke UI UX ini. Karena emang ada keresahan yang terjadi ketika beberapa waktu yang lalu pakai sebuah apps. Mungkin teman-teman juga pasti pernah ya rasain pakai apps, terus kayak kok ini ribet, flow-nya ribet, terus dari ikonnya juga ribet. Nah itu mungkin teman-teman juga punya passion, punya uh, soft skill, curiosity buat masuk ke UI UX. Oke, lanjut ke bahas user interface. Kalau dari user interface sendiri, user interface adalah proses yang dilakukan oleh desainer untuk membentuk antarmuka interface dengan menggunakan software yang lebih fokus kepada looks-nya atau style-nya. Dan beberapa keyword yang dipakai untuk user interface adalah visual design, colors, layout, typography, dan icon. Jadi dia lebih terfokus pada first impression dari pengguna ketika pakai apps. Oke. Udah di next. Nah, kalau misalnya user experience, bedanya adalah user experience, dia proses yang dipakai untuk ngedesain produk yang meaningful dan relevan dengan pengguna gitu. Nah, kalau
keywords-nya itu adalah user persona, user journey, wireframe, low fidelity, brainstorm. Nah, sebelah kiri ini bisa dibilang sebagai wireframe. Nah, kenapa user experience dia lebih sering untuk otak-atik di wireframe-nya? Soalnya dia lebih mudah untuk di customize, untuk direvisi, untuk dibenerin lagi gitu. Dibandingkan dengan kita udah mulai masuk ke misalnya nih, kita mau bikin sebuah produk. Kita mulai bikin desain, terus udah mulai masuk ke coding sama developer. Nah, tapi ternyata ada beberapa flow yang pengguna itu masih kurang oke gitu. Nah, kalian bayangin seberapa budget yang dikeluarin untuk ngebikin apps itu ulang. Dibandingkan dengan kita ngelakuin testing, user experience udah bagus, baru dibikin code-nya sama developer. Itu kan pasti motong banyak budget kan ya. Nah, itu kenapa untuk user experience itu dia dilakuin di awal dulu. Gitu. Oke, boleh di next. Meaningful relevant experience to users. Nah, kalau ngomongin tentang tools yang dipakai, ini sebenarnya di luar sana banyak banget. Tapi ini yang sering kali aku pakai ada beberapa sih. Yaitu kalau misalnya sebelah kiri kan misalnya itu ada Pinterest, ada Behance, ada Dribbble. Nah, yang sebelah kiri itu biasanya aku pakai buat cari-cari inspirasi, cari desain per section misalnya untuk cari button, untuk cari ilustrasi, untuk cari section homepage-nya kayak gimana itu biasanya aku pakai di Pinterest, Behance atau Dribbble. Nah, udah mulai masuk nih, kita udah dapat ide-ide, kita udah mulai masuk ke pekerjaan. Itu ada namanya Whimsical. Kalau misal teman-teman belum tahu, itu Whimsical adalah aplikasi yang digunakan emang khusus untuk ada tools emang dia khusus untuk ngebikin wireframe. Jadi dia nggak bisa buat ngebikin kayak Figma. Kalau Miro, teman-teman kalau misalnya sering brainstorm online atau ya riset remote, kalian pasti udah sering nih pakai Miro ini. Gitu. Miro ya mirip dengan Whimsical, cuman bisa bilang Miro lebih berat, tapi lebih sering dipakai. Kemudian untuk designing high fidelity-nya atau prototype-nya itu ada Sketch, ada Figma, sama ada Adobe XD. Nah, yang sekarang aku pakai sering itu adalah Whimsical dan Figma. Kenapa Figma dibandingin Sketch dan XD? Karena Figma bisa dibilang dia lebih fleksibel kalau misalnya mau dipakai di mana-mana. Sedangkan dia bisa dibuka di web. Dia ada desktop app-nya, ada webnya. Jadi kalau misalnya emang kita mau pindah laptop atau pindah device, itu kita nggak melulu harus install si apps-nya. Dan Figma sendiri, dia free untuk ya dengan plan tertentunya ya. Figma free, kemudian secara komunitasnya dia oke. Dan untuk belajar, Figma menurutku oke sih. Gitu. Ya meskipun sekarang Figma kalau teman-teman udah ngikutin tentang apa ya di dunia UI UX itu pasti teman-teman udah dapat kabar kalau misalnya si Figma ini udah dibeli sama Adobe gitu. Jadi ya kemungkinan kedepannya bakal ada update-update yang dilakukan oleh Adobe untuk memperbagus si Figma. Gitu sih. Ini beberapa tools yang aku pakai ketika mulai ngerjain project UI UX. Oke, boleh di next. Oke, then what is UI UX design process? Ketika kita tadi udah belajar nih UI itu apa, UX itu apa, nah gimana sih cara ngegabungin kedua itu biar bisa barengan. Nah yang pertama kan tadi kita udah bahas nih, untuk pertama kali kalian bikin sebuah aplikasi atau produk, kalian harus ngerti dulu usernya kalian itu seperti apa. Kalian harus ngerti apakah dia umurnya remaja atau anak-anak atau orang yang udah lanjut usia, atau dia adalah orang yang IT banget, orang yang feminim, orang yang gimana. Itu kalian harus udah ngerti pasarnya bakal kayak gimana. Nah, terus kalian bikin user persona, terus kalian bikin namanya user journey. Terus ada beberapa lagi tahapan interview yang kalian bakal dapat ketika belajar lebih detail lagi tentang UX. Gitu.
Nah, setelah kalian dapat nih bahan-bahan, riset-riset dan lain sebagainya, kalian boleh masuk ke designing. Nah, desain ini bisa dibilang mulai dari wireframe, dari wireframe tadi yang di awal itu dibikin, terus masuk ke high fidelity-nya, atau bisa dibilang ke prototyping-nya. Habis itu kalau misalnya udah, kalian lakuin yang namanya testing. Nah, testing pun kalian kalau belajar UI UX itu ada berbagai macam teknik testing. Ada yang namanya usability testing, ada A/B testing, dan lain sebagainya. Nah, dari testing itu kalau misalnya emang dirasa masih belum oke nih, itu bisa diiterate lagi atau dilakuin pengulangan sampai hasilnya itu udah oke. Jadi misal testing nih, testing kan dapat feedback dari audiens ya, dari yang kita interview. Nah, kita balikin lagi nih ke user research. Kita enaknya bikin apps-nya kayak gimana? Apa yang harus diubah based on hasil interviewnya. Nah, kita mulai lagi bangun, desain, testing lagi. Kalau misalnya dari testing udah oke, oke nih kita masuk ke implementasinya. Ini simpelnya ya, simpelnya dari UI UX design process. Oke, boleh dilanjut. Nah, tadi kan udah ngomongin tentang UI UX design proses. Pernah sih kalian dengar yang namanya design thinking? Jadi, design thinking itu adalah pendekatan yang bisa dipakai ketika seseorang ingin membuat sebuah aplikasi yang dia user centered gitu. Jadi dia lebih mengutamakan kepuasan pengguna, pengalaman pengguna, dan respon dari pengguna. Itu design thinking. Dan ketika kalian emang ingin berkarir di UI UX, kalian pasti harus ngerti yang namanya design thinking. Karena ini pasti dipakai di semua startup ataupun company. Kalau misalnya kalian nggak percaya, kalian coba cari nih di lowongan kerja yang tentang UI UX. Kalian pasti cek tuh. Di situ ada kayak requirement ya. Nah, pasti di situ ada di mana dia ngejelasin kalau misalnya kita diharuskan untuk mengerti tentang design thinking. Karena semua apa ya, pelaku di industri ini itu ngelakuin pendekatan yang pakai design thinking. Oke, next kita bahas apa sih design thinking. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, ini design thinking. Yang pertama ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, ada prototype, dan yang terakhir ada test. Ini hampir mirip kan, hampir mirip dengan yang tadi di awal udah aku sebutin tadi di awal. Nah, tapi ini adalah sebuah pendekatan yang namanya adalah design thinking. Jadi kalau misalnya emang kemana-mana, ya udah ini, lima ini yang bakal dipakai seterusnya untuk nge-build sebuah app. Boleh di next lagi. Design thinking is an iterative process. Jadi dia sama kayak tadi di awal ku mention nih, kalau misalnya proses ini itu bisa dilakuin berkali-kali sampai ketemu hasilnya ini udah oke gitu. In which you seek to understand your users, challenge assumptions, redefine problems, and create innovative solutions which you can prototype and test. Understand your users, oke. Kalian harus ngerti pengguna kalian itu bakal kayak gimana. Nah, yang kedua, challenge assumptions. Jadi, ketika kalian create designing UI UX project, kalian nggak boleh namanya yang gunain asumsi-asumsi kalian belaka gitu. Kalian harus didasarin dengan fakta-fakta yang memang ada di lapangan. Nah, makanya dengan adanya design thinking ini benar-benar ngebantu kita buat sama-sama paham gimana sih caranya kita mengerti pengguna, menghilangkan asumsi-asumsi setiap orang, terus memperjelas lagi problem yang ada, dan akhirnya kita create innovative solution. Kalian bayangin aja deh kalau misal kalian, ini aku belum pernah berada di titik di mana kerja bareng-bareng dengan banyak UI UX designer. Nah, kalian bayangin ketika setiap orang di kepalanya masing-masing punya asumsi tentang desain yang terbaik versinya mereka. Nah, bisa kepastian kalau misalnya dia desainnya nggak bakal kelar. Karena kita sebagai apa ya, manusia itu habitnya kan pasti kita pengen unggul kan. Kita pengen yang kita usulin diterima oleh tim. Karena ya yang kita usulin ya
udah baik, tapi menurut versi kita masing-masing. Namanya di sini ada yang namanya design thinking untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi yang tadi ketika dihadapkan dengan realitinya bagaimana itu udah selaras gitu. Jadi nggak ada yang namanya kita kayak terlalu memaksakan ego kita gitu. Oke, boleh di next. Gitu. Iterative, understand research, challenge assumption, redefine problems, and create innovative solution. Oke, lanjut. Oke nih, ini mulai agak teori sih, tapi gak apa ini biar teman-teman ngerti. Yang tadi sempat belum belajar UI UX, kalau misalnya mau belajar UI UX, kalian minimal udah ngerti nih sekilas tentang si design thinking. Jadi design thinking kepake kalau misalnya kalian mau belajar lebih detail lagi tentang UI UX. Oke, boleh di next. Oke, yang pertama ada empathize. Empathy is the ability to emotionally understand what other people feel, see things from their point of view, and imagine yourself in their place. Yang pertama kali harus dilakuin, based on design thinking, adalah kita harus ngerti pengguna kita dengan empati kita. Nah, caranya gimana? Caranya ada interview. Kalau kita nggak lakuin interview, pasti kan kita nggak ngerti nih, kita pengguna kita tuh bakal kayak gimana. Yang kedua ada shadowing. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, shadowing ini adalah istilah yang dipakai ketika kita benar-benar memperhatikan kebiasaan dari seseorang. Jadi kita bisa dibilang sebagai bayangannya dia. Terus yang kedua ada seek to understand. Yang terakhir ada non-judgmental. Oke, boleh di next. Oke, yang kedua ada define. Setelah kita udah ngedapatin banyak data, kita harus nge-define, kita harus nulis ulang apa yang udah kita dapat dengan berbagai macam metode. Ada user persona, ada role objective, ada decisions-nya, ada challenge-nya, dan juga ada pain points-nya. Oke, boleh dilanjut. Oke, setelah dari define kita ada IDF. Jadi setelah kita tulis, setelah kita cari riset, terus kita define, kita saatnya brainstorming dengan sesama teman-teman yang membuat si apps ini. Ada share ideas, terus all ideas worthy. Kenapa? Karena kita di sini ngumpulin ide-ide yang udah ada, kemudian diverse and converge, yes and thinking, dan prioritize. Nah, yes and thinking itu dipakai untuk menghargai semua ide yang ada. Jadi kayak misalnya, ya, dan kalau menurutku bla 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 gitu. Jadi itu bisa dibilang untuk mengurangi konflik ketika kita diskusi dalam sebuah bahasan. Oke, lanjut. Ada yang namanya prototype. Udah mulai dapat nih, kita bikin di prototype. Jadi biar lebih kelihatan gitu hasilnya. Mockup, storyboards, keep it simple, valve fast, iterate quickly. Jadi ketika emang udah ada dibikin prototipenya, kalau misalnya gagal, dia udah dibikin gagal yang cepat. Jadi biar kita bisa ulang si proses ini biar lebih cepat. Kita udah kelar, kita udah mulai masuk ke testing. Mulai di next. Nah, di sini kita understand embodiments. Jadi hambatan-hambatan apa sih yang ada ketika kita ngebikin si apps ini. Dan apakah emang udah bekerja dengan baik, dan role-nya gimana. Terus memang ada kesalahan, itu kita segerakan untuk ngelakuin yang namanya pengulangan lagi dari awal lagi gitu. Jadi ini bisa dibilang fleksibel itu. Jadi kalau misalnya emang ada yang kurang, ya udah kita ulang lagi prosesnya dari awal. Kita balik lagi sampai akhirnya prototype jadi, kita tesin. Kita ulang lagi, tes, akhirnya semua tes lagi. Nah, ada kalau dulu aku pernah ikut ke sebuah workshop juga dari UI UX. Itu beliau bilang kalau misalnya beliau pernah ikut sampai bener-bener hidup berdampingan dengan orang yang jadi yang istilahnya yang bahan jadi kita interview gitu. Jadi misal aku ada nge-interview satu orang. Nah, untuk ngedapetin hasil yang bener-bener maksimal, yang tadi sempat mention di awal, yang empathize itu kan ada shadowing.
Nah, jadi si UX researcher ini dia bener-bener hidup di numpang di rumahnya, dia memperhatikan semua aktivitasnya dia mulai pagi sampai tidur, dan itu pun dilakuin beberapa hari untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid. Itu ada sampai di titik yang kayak gitu. Jadi kalau di sini kan kita nggak ngerti nih apa aja yang udah dilakuin sama teman-teman UI di luar sana untuk mendapatkan ya hasil yang buat diolah. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini ada, kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada intent design. Terus yang tengah ada implementation, kemudian ada user journey, dan yang terakhir ada implementation based on user centered design. Nah, yang kiri itu bisa dibilang sebagai desain yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, tapi beberapa saat kemudian kita ngelakuin yang iterate design thinking lagi. Nah, ditemuin kalau misalnya user journey itu dia jalan di luar dari desain yang udah kita bikin. Nah, berhubung design thinking itu user centered design, kita lebih fokus kepada apa yang udah user lakuin, yang user feedbacknya dari user. Kita bikin desain lagi, kita riset lagi, kita bikin prototype lagi sesuai dengan yang pengguna inginkan. Dan semua yang di akhir, ini kalau kalian bisa perhatiin, dia jalannya itu berubah dari yang ke arah kiri jadi ke arah kanan. Karena pengguna lebih banyak pakai yang jalan kanan. Gitu. Itu contoh apa ya? Biar teman-teman ngerti UI UX design thinking itu kalau dalam real case-nya kayak gimana. Gitu. Boleh dilanjut? Oke deh. Di tengah-tengah kita ada quick quiz lagi. Nah, di sini ada dua nih. Ya, sama-sama. Kontennya sama. You've got mail. Get a smarter all-in-one email platform to start growing your business the right way. Start now. Nah, menurut teman-teman, ini mana yang lebih user experience yang oke dan UI-nya oke? Yang A atau B? Wih, mantap. Oke. Wih, mantap. Banyak. Oke deh. Berdasarkan dari teman-teman yang jawab di chat, ini kan pasti kebanyakan yang B nih. Nah, kenapa sih yang B ini lebih banyak yang pilih dibandingkan yang A? Boleh di next. Nah, yang kanan itu ada istilah dalam prinsipal design, namanya adalah white space. Jadi white space itu adalah space kosong yang kita pakai agar user itu lebih nyaman ketika ngelihat desain kita. Kalau misalnya sebelah kiri, itu kan dia posisinya white space-nya bisa dibilang gak ada ya. Nah, itu tuh kayak secara gak langsung kita baca, itu kayak kita dipaksa untuk baca terus-menerus gitu. Gak ada istirahatnya. Jadi, you've got mail, get a smarter online. Jadi kayak deg-deg gitu. Itu yang sebelah kiri. Nah, kalau yang kanan, itu kita dikasih space untuk kita itu rehat dulu sebentar sebelum lanjut baca yang bawahnya. Dan itu yang bikin kita sebagai pengguna itu lebih comfort ketika ada desain yang kanan. Dia buat space-nya lebih gede dan lebih oke. Tapi jangan terlalu gede gitu ya. Kalau misalnya you've got mail-nya dia di atas banget, terus akhirnya space-nya terlalu besar, itu pun juga nggak oke gitu buat UI UX design. Nah, ini white space ini kalian bisa belajar ini itu di UI, dan di UI pun itu bisa juga pasti singgungan dengan UX. Dia secara looks-nya oke nih, secara looks-nya oke, estetik, dia space-nya besar, tapi dia juga bisa diulik dari segi UX-nya yang tadi. Nah gitu.
Jadi ini aku kupas atas-atasnya doang. Karena kan kita introduction ke UI UX design. Kalau masuk ke kalau masuk ke bagian yang detail-detailnya principle design itu banyak sih materinya kalau teman-teman mau. Tapi ya buat di awal-awal menurutku lebih ya udah ini aku kasih dulu dikit-dikit gitu biar mulai kebayang lah gitu ya. Ini quickies tentang si UI UX tadi. Teman-teman udah oke sih. Oke. Setelah itu ngomongin gimana sih kemungkinan opportunities ketika karirnya kita ambil ke UI UX designer. Nah, UI UX designer itu rata-rata kalau misal enggak dia emang dari anak DKV yang secara desain test jadi udah dapat, tinggal belajar untuk implementation ke mobile apps atau webs desktop app, itu juga bisa jadi kebanyakan anak computer science yang dia nggak bisa bertahan di dunia coding. Jadi kadang ada beberapa case di mana oke nih ada anak misalnya jadi bilang sistem informasi ataupun ilmu komputer yang ternyata dia nggak bisa survive untuk everyday itu coding gitu. Dia tesnya oke dia suka coding tapi dia nggak terlalu passionate untuk coding everyday. Nah makanya dia coba belajar ke UI UX dan itu pun sangat helpful gitu. Kita sangat dibantu ketika kita belajar computer science kemudian masuk ke UI UX karena kita sebagai mahasiswa SI atau ilmu komputer itu kan kita udah kerasa nih gimana caranya kita slicing desain dari desain yang mungkin untuk di slicing ke codingan, terus desain yang nggak terlalu sulit untuk developer kan kita udah kebayang. Nah jadi itu kita juga bisa jadi apa ya keunggulan kita untuk nggak sering-sering tengkar sama developer. Kalau misalnya kalian sering lihat meme-nya UI UX dan front end developer, ya pasti dia sering crash terus tuh. Ya kadang ada beberapa case ada desain yang sulit untuk diimplementasiin. Gitu. Terus ada juga lagi biasanya yang masuk ke UI UX itu dia biasanya switch karir. Jadi ketika dia udah lama di suatu industri A, dia ingin masuk ke dunia startup, dunia teknologi, dan yang bisa dibilang lebih easy untuk dipelajari adalah UI UX. Akhirnya dia masuk ke UI UX. Begitu teman-teman. Oke, boleh dilanjut? Nah, kalau misalnya iseng nih, kalian cari deh di LinkedIn atau di Caliber atau di mana deh pokoknya platform untuk lowongan pekerjaan yang UI UX, itu kalian masih bisa nemuin 600 lebih. Bisa dibilang masih banyak lah, masih banyak demand untuk si UI UX. Karena sekarang setiap perusahaan itu kan pasti butuh untuk mendigitalisasi produknya. Nah, nggak semua orang itu bisa untuk ngebikin si desain yang dengan UI UX yang baik. Makanya itu dibutuhin orang yang berkemampuan dengan UI UX. Nah, ini pun baru yang di Indonesia, sedangkan untuk opportunity-nya itu masih bisa worldwide. Jadi di Singapura ada, atau di Europe ada, atau di mana pun ada. Jadi kalau kalian mau cari yang remote work itu pun masih possible gitu. Masih banyak demand di UI UX ini. Apalagi kalau misalnya ada freelancer. Tuh, kalian kalau jadi freelancer itu pun udah masih banyak yang butuh si UI UX ini. Begitu. Oke, boleh dilanjut? Oke. Sebenarnya apa sih yang dilakukan UI UX designer ketika dalam pekerjaannya sendiri? Nah, tapi berhubung aku belum pernah masuk ke environment yang udah bener-bener kerja as a company gitu.
Jadi aku cuma ambil beberapa insight yang aku dapat ketika ada mentoring dengan orang yang udah kerja. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita ngomongin tentang ini ya, job opportunities di UI UX sendiri. Jadi biar buat teman-teman yang baru belajar itu kebayang lah ntar dia itu ketika di pekerja itu bakal kayak gimana. Nah, di sini aku kasih disclaimer dulu kalau in a big company itu UI UX dibagi ke beberapa detail role. Jadi ada UI designer, itu dia lebih fokus, dia emang role-nya adalah fokus untuk ngebagusin looks dari apps-nya, dari visual design-nya, kemudian dari icon-nya mungkin, dari illustrating-nya mungkin. Itu dia lebih ke UI designer. Nah, sedangkan untuk yang UX researcher itu dia difokusin untuk ngelakuin ya khusus untuk riset, interview, terus bikin user persona, user journey. Ya dia ya daily tasknya ya dia riset, dia brainstorming, ya create wireframe, misalnya di testing lagi ke user dan begitu seterusnya. Nah, pasti kan pasti ada beberapa orang yang baru dengar yang namanya UX writer. UX writer, ini kalian bisa temuin di company yang udah gede. Kalau misalnya company yang masih kecil, itu biasanya paling mentok UI designer sama UX researcher. UX writer. Iya udah. Wes dulu aja lah. Nah, sorry. Nah, UX writer itu lebih fokus untuk main kata-kata yang bisa masuk ke user experience. Kalau kalian pernah dengar kan ada tuh copywriter. Jadi dia lebih fokus untuk gimana caranya si kata-kata ini, permainan kata-kata bisa menambah user experience bisa biar makin lebih oke lagi. UX writer sebagai contoh itu kalau misalnya coba deh ini klik X. Belum. Diklikin aja, klik button escape. Biar munculin itunya. Munculin navigasinya. Nah, coba munculin menu yang atas tuh. Nah, itu kalau misalnya kalian lihat, di atas kan ada share prototype, terus ada option, terus di bawah ada restart. Nah, hal-hal yang simpel kayak gitu, itu adalah tugas dari si UX writer. Jadi gimana caranya comments yang ada di button itu dia bisa langsung to the point. Dan sebagai tesnya adalah orang yang belum pernah pakai apps-nya ketika dihadapin dengan apps ini, dia langsung ngerti nih kalau buttonnya tuh fungsinya buat apa. Kalau misalnya nih yang share prototype cuman ada tulisan prototype doang. Nah, kita sebagai pengguna kan nggak tahu nih ini diklik dia bakal jadi apa. Apakah yang muncul ntar prototipenya atau gimana, kan kita nggak tahu nih. Namanya ditambahin dengan share prototype. Jadi ketika pengguna klik share prototype, itu dia udah ngerti kalau misalnya ketika kita klik button ini, itu kita mau nge-share linknya ke orang lain. Gitu. Nah, hal yang simpel itu adalah tugas dari UX writer. Oke, boleh balik lagi, masuk lagi di full screen lagi. Oke, thank you Edi. Nah, itu adalah contoh dari UX writer. Kalau misalnya kalian lihat di onboarding itu kayak halaman utama ketika masuk sebuah aplikasi. Kayak ada tuh ilustrasi. Misalnya kalian geser, dia muncul tentang jelasin tentang apps-nya. Nah, itu tugasnya si UX writer. Nah, yang baru lagi itu ada namanya customer experience. Ya kalau disingkat ada CX namanya. Jadi UI, UX sama CX. Kalian bisa cari di Google deh. Kalau misalnya nggak percaya, itu ada namanya customer experience. Dia lebih fokus untuk ya ke customer doang, ke customer experience, dan dia lebih spesifik itu buat pekerjaannya. Jadi bukan UX di dalamnya UX researcher, tapi dia lebih fokus ke customer-nya.
untuk ngenaikin revenue yang ada di apps-nya itu. Nah, kalau misalnya di startup yang baru-baru growth, itu biasanya dia ya one man show lah, kayak ya UI UX, ya dia rangkap jadi UI designer dan UX researcher. Dan ya kebanyakan sih kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang baru pasti gitu sih. Karena ya secara dari untuk biaya kan pasti juga bakal lebih banyak kan kalau misalnya kita pecah-pecah rules-nya gitu. Oke, boleh di next. Oke nih, sekarang masuk ke apa sih yang dibutuhin ketika teman-teman mau apa namanya ya, belajar lebih detail lagi tentang si UI UX designer. Yang pertama ada research. Jadi kalian ada nih, meskipun dikit ya, kalian ada keinginan untuk ngelakuin research terhadap something. Kayak kalian ketika nemu sebuah permasalahan, kalian secara nggak langsung nyari tahu kenapa sih kok bisa ada kesalahan ini. Terus research itu kayak ya kalian secara nggak langsung pernah nge-interview orang, terus nyebarin kuesioner, kita bikin kuesioner yang baik dan benar. Itu maksudnya ke riset. Terus ada namanya information architecture. Jadi kita bikin, kalau tadi sempat teman-teman kalau ingat kan sempat aku mention ada wireframe ya. Nah, sebelum kita bikin wireframe, itu kita bikin dulu nih page-nya itu bakal ada apa aja. Arsitektur dari informasi-informasi yang ada di sebuah aplikasi. Nah, kita harus ngerti aplikasi itu ada informasi apa aja sih. Terus kemudian ada wireframing, jadi skill untuk yang tadi misal kita udah dapat case, kita disuruh bikin untuk aplikasi di mana pengguna ini dia bisa top up saldo dan pakai saldonya untuk transaksi. Nah, kita harus ngerti wireframing-nya kayak gimana. Kita ngeposisiin tulisan untuk saldonya di mana, terus nentuin buttonnya tuh di mana. Itu kalau tadi teman-teman lihat di depan, dia ada yang sketch doang. Nah, itu bisa dibilang wireframe gitu. Nah, naik lagi nih levelnya, ada prototyping. Jadi gimana caranya si wireframe ini itu kan dia sorry. Itu kan dia belum bisa kita play ya. Kita sebagai pengguna ketika kita ngelihat wireframe kita masih nggak tahu nih ini pakainya kayak kayak gimana, terus flow-nya kayak kayak gimana, itu kan kita masih belum bayang. Nah, makanya dibutuhin untuk kemampuan prototyping. Jadi kita ngebikin si wireframe testing ke pengguna sebagaimana kita kalau apps itu udah ada gitu. Jadi prototyping itu kita ngebikin kasarannya prototyping aplikasi yang mirip tapi tanpa logic di belakangnya gitu. Jadi kita bikin semirip mungkin dengan aplikasi asli agar kita bisa tahu feedback dari user yang bakal kita jadiin testingnya. Habis itu udah pasti desain, terus visual communication, gimana cara kita bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan visual, terus ada curiosity, ketertarikan, keingintahuan, dan juga ada empathy. Jadi empati kita terhadap orang. Sebenarnya masih banyak sih. Yang paling basic, yang menurutku adalah yang tadi sempat aku bilang, kalau kalian pernah ada di masa kalian ngerasa kayak ini tuh flow-nya apps ini tuh sebenarnya yang bagus tuh kalau kayak gini loh. Nah, itu menurutku udah oke. Kalau kalian untuk mulai belajar ke UI UX. Masalah antar survive atau enggaknya, cocok atau enggaknya, ya masalah nanti lah. Pokoknya kalian udah apa ya? Kalian udah ya punya value itu, kalian udah bisa jadi UI UX designer, tinggal nambahin skill-skill lain yang dibutuhin untuk menjadi UI UX designer. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tadi udah ngomongin tentang UI-nya gimana, UX-nya gimana.
desain thinkingnya gimana. Sekarang learning resource-nya ada apa aja sih? Nah, kalau misalnya kalian teman-teman di sini lebih fokus untuk ke Instagram, itu sebenarnya banyak banget resource untuk belajar UI UX. Nah, ini beberapa yang aku jadiin resource untuk belajar gue. Yang pertama ada Halo Designers. Nah, teman-teman bisa cari aja di Instagram. Beliau udah bisa dibilang expert lah masalah UI UX, dan beliau sekarang lagi kerja jadi UI UX designer di Singapura. Itu buat Halo Designer. Beliau sering share tentang tips-tips untuk UI UX. Terus yang kedua, untuk yang lebih global lagi, lebih internasional, itu ada UI UX dari tips. Terus yang di website itu ada namanya uxcel.com. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah pakai Duolingo, enaknya UXcel ini dia kayak Duolingo. Jadi lebih inilah hampir mirip kayak game gitu. Jadi gak bakal bosan. Gitu sih menurutku ya. Kayak tadi contohnya, salah satu contohnya yang di UXcel itu kayak tadi, yang ada 2 image, terus kalian pilih yang A atau B. Kalau misalnya yang di B klik benar, oh dia dapat nih poin, gitu. Jadi bisa lebih enak. Terus kalau yang di YouTube itu ada Chun Buns, ini dia dari luar negeri. Kalau Mas Kukuh Ali ini dia dari Indonesia. Nah, menurutku kalau misalnya teman-teman emang mau di UI UX, kalau bisa kalian tempatin diri di mana environment kita itu mendukung untuk kita menjadi UI UX designer gitu. Jadi mulai sekarang banyakin kita follow mentor-mentor tentang UI UX ataupun hashtag UI UX, atau mulai subscribe YouTube UI UX. Nah, dari situ secara gak langsung ketika kalian scroll misalnya di Instagram, nah ketika kalian lagi santai-santai, terus ternyata muncul nih postnya ada orang UI UX, nah orangnya share tips UI UX, nah kalian kan lebih oh ini bagus nih ternyata nih, oke udah di scroll lagi gitu. Kalau misalnya yang lebih oke lagi di TikTok tuh, di TikTok pasti banyak. Kalau misalnya lupa deh, pokoknya di TikTok tuh banyak orang-orang yang kayak gitulah. Jadi diusahain meskipun nggak tiap hari belajar UI UX, tapi usahain kalian berada di lingkungan yang support untuk kalian growth as UI UX designer. Yang menurutku bisa jadi inilah trik biar kita belajarnya nggak terlalu pressure gitu. Oke, boleh dilanjut lagi. Oke, di sini aku tunjukin slide tiga platform. Pasti udah tahu semua sih fungsinya dari platform ini untuk apa. Yaitu benar untuk portfolio. Di Dribbble itu kita bisa lihat orang-orang yang udah share portfolionya mereka di Dribbble. Kalau Behance dia bisa lebih detail lagi dengan study case-nya dia. Kalau Medium dia lebih sifatnya teks gitu. Jadi kayak kalian baca majalah, kalian baca newsletter itu di Medium. Tapi overall kalau misalnya emang kalian mau prepare portfolio as UI UX designer, itu aku pernah dapat saran, oke kalian boleh maksimalin untuk desain UI-nya. Kalian bikin UI sekerennya lah pokoknya. Nah, tapi jangan sampai kalian nggak ada portfolio yang membahas tentang UX study case. Soalnya kenapa? Soalnya yang dibutuhin kebanyakan company adalah kebanyakan HR atau usernya pengen ngerti gimana sih pola pemikiran dari yang akan kita ajak masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman masukin portfolio UI design,
itu oke, dia secara skill UI-nya nih oke nih. Nah, tapi ketika dimasukin ke sebuah perusahaan kan mereka nggak ngerti nih gimana caranya yang tadi cuma UI design menghadapi sebuah problem. Dia secara dari critical thinking-nya gimana, cara UX research-nya gimana, kan masih gak kelihatan tuh. Nah, makanya untuk mempermudah kita memperbesar chance kita untuk masuk ke next step itu kalau bisa ya pelajarin yang namanya study case, dan study case pun bisa big project atau bisa project gitu teman-teman. Oke, boleh dilanjut. Oke, ini tips dari aku ya buat apa ya namanya ya biar makin itulah makin seru belajar UI UX-nya. Yang pertama adalah increase your sensitivity. Ini boleh diklik next. Nah, yang pertama ada increase your sensitivity. Jadi kayak yang tadi udah aku bilang berkali-kali, kalian teman-teman kalau misalnya udah ada sensitivitas itu, kalau bisa ditingkatin ya. Jadi kalian ketika pakai sebuah apps, itu kan jadi lebih sensitif. Oh, mana sih ini UX yang bagus itu yang mana sih? UX yang bad itu yang kayak gimana sih? Nah, itu kan kita bisa dapat ketika kita punya sensitivitas yang tinggi dibanding orang-orang yang biasa. Jadi kita secara gak langsung udah langsung ngerti, oh ini UX-nya oke. Oh, ini UX-nya kurang nih. Itu adalah alasan kenapa dari aku bilang, oke, coba kalian increase your sensitivity terhadap UX-nya sebuah apps gitu. Terus yang kedua, ini di next aja, itu be critical while using an app. Tadi udah nih, sensitivitas sudah ditingkatin, sekarang waktunya kita mulai kritis menanggapi permasalahan yang udah ada. Kayak tadi ketemu flow-nya yang jelek, terus kalian mulai jadi kritis. Gimana sih gimana ya caranya UX-nya ini itu jadi oke gitu. Kalian cari flow-nya yang bener tuh yang kayak gimana, ataukah dari A ke B atau dari A ke C atau kayak gimana. Nah, dari situ saya secara gak langsung teman-teman udah mulai menambah knowledge tentang referensi flow dari banyak aplikasi. That's why critical ini aku masukin ke tips to start as UX designer. Jadi semakin kritis kita semakin oke. Tapi jangan sampai kalian kritik terus kalian publish ke sosmed kayak kalian ngejudge, wah ini jelek banget nih, kayak gitu lah. Jadi kalian tetap ya sebagai pembelajaran kalian aja, kalian ngerti kalau misalnya oh ini apps ternyata dari UX-nya kurang, masih bisa ditingkatin sih aslinya, tapi ya gimana ya itu keep yours aja, di keep ke diri kita sendiri, kita mau belajar gimana. Dan kalau misalnya kalian udah nemu, kalian bisa malah jadiin itu buat UX study case. Jadi UX study case itu kalian bisa masukin aplikasi yang menurut kalian UX-nya jelek, terus kalian bikin solusinya di UX case study itu tadi. Gitu. Terus lanjut, ada attention to every detail in app. Jadi udah tingkatin sensitivitas, terus lebih kritis, sekarang lebih perhatiin semua detail di apps itu. Kayak dari ikonnya, dari desain interaksinya. Misalnya kalian klik tombol A deh, klik straight. Apa yang terjadi ketika kalian klik tombol A? Apakah ada sesuatu yang menarik perhatian kalian? Atau ada sesuatu yang malah kok jadi gini? Jadi kalian kalau bisa attention to every detail ini. Terus kayak apa lagi ya? Itu sih. Kalian harus bisa, bukan harus bisa sih. Ya diusahain kalian perhatikan semua detail app. Kalian bakal kerasa kalau misalnya kalian udah mulai bikin app sendiri. Oke, lanjut. Udah, kita mulai start designing your own UI UX design project. Kalian cukup mulai aja dulu. Masalah bagus enggaknya
Pokoknya itu masalah belakangan. Pokoknya kalian udah mulai apa ya? Mulai desain aja dulu. Karena kalau misalnya kita emang ada di masa belajar, ya nggak ada yang namanya langsung perfect gitu kan. Ya kita learning by doing gitu. Semakin ketika kalian ingin skill UI desainnya semakin oke, ya kalian banyakin ngebikin UI design. Begitu. Oke, boleh di next. Oke, ini ada dari Tony Fadel. Learning by doing is the only way I know how to learn. Jadi dengan kita ngelakuin sesuatu dan itu akhirnya ada kesalahan yang muncul, dari situ kita bisa evaluasi hasilnya, kita bisa muhasabah diri ya. Jadi biar kita itu next-nya bisa lebih oke lagi. Gitu. Oke, boleh di next. Dan cukup sekian materi yang aku bawa di hari ini tentang pembahasan Introduction to UI UX Design. Semoga teman-teman di sini bisa apa ya? Bisa jadi inilah terbantu lah lebih terbuka tentang apa sih UI UX Design. Dan kalau misalnya emang next-nya tertarik, banyak resource yang bisa kalian gunain untuk belajar UI UX Design. Sekian dari aku. Terima kasih. Aku balik lagi ke Adi saja. Wah, terima kasih Kak Dari Ramadan. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Dari Ramadan nih. Tepuk tangannya dikasih reaksinya kawan-kawan. Wah, keren banget. Sangat insightful sekali materi yang dibawakan oleh Kak Dari. Bagaimana tanggapan teman-teman nih? Apakah udah sangat apa namanya? Udah sangat semangat sekali ingin belajar UI UX lebih dalam, udah semangat sekali. Mungkin ingin sudah menemukan passionnya mungkin, oh kayaknya nih bakalan aku pelajarin banget nih UI UX. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Nah, dari tadi materi yang diberikan oleh Kak dari Ramadan, mungkin ada dari kalian yang masih bingung, masih penasaran, masih ingin bertanya-tanya, masih ingin bertanya, masih ingin penasaran, masih ingin dapat lagi materi dari Kak dari Ramadan. Masih ingin bertanya itu boleh banget kalian bertanya, karena sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, boleh banget langsung saja bertanya. Kita menggunakan aplikasi Slido. Tunggu sebentar. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalian bisa cukup langsung scan QR yang ada di screen, di layar. Bisa di-scan atau enggak kalian ke website slido.com terus masukkan nomor ininya, masukkan nomor roomnya 6630217. Terus nanti kalian bisa bertanya, pertanyaannya anonimus, jadi bagi kalian yang pemalu aman aja karena ini bakal anonimus. Silakan tanyakan sesuka kalian dari materi yang tadi diberikan oleh Kak Dery. Aku kasih waktu mungkin ya sekitar 5 menit lah untuk bertanya. Silahkan teman-teman. Oke, thanks Adi. Jadi buat teman-teman yang mau tanya, oke kita sekarang sharing-sharing aja lah. Sharing-sharing. Ini bukan aku maksud menggurui teman-teman, tapi kita lebih ke sharing-sharing aja. Tenang. Mungkin masih bingung cara belajar kayak gimana, apa yang harus dilakukan mungkin. Nah, baru pertanyaan satu muncul nih. Ayo tanya lagi yang lain. Kita akan menampung dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan menampung terlebih dahulu. Bagi yang nggak ingin bertanya, juga bisa tuh nge-like pertanyaan-pertanyaan temennya. Nanti pertanyaan yang like-nya paling banyak bakal dijawab. Bakal dijawab duluan yang paling banyak. Artinya relevan pertanyaannya. Kalau misalkan paling banyak likes-nya. Oh, ini sudah kira-kira ada berapa nih? 4. Silahkan di-like pertanyaan-pertanyaan yang menurut kalian tuh paling cocok. Gitu. Ya, sudah ada yang mewakili bertanya dia. Kita tunggu. Tunggu beberapa menit lagi. Itu yang paling bagus itu. Oh, tuh. Susah bertahan dalam dunia codingan. Ya, kita masih tunggu.
Mungkin 1 menit lagi kali ya. Boleh bebas. Santai mah kita. Santuy saja, santuy saja. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Baru 9 pertanyaan. Apakah hanya segini saja? Ini udah sampai 10 yang likes. 11. Ya. Profil Behance. Kak, saya tidak berbakat desain. Tapi apakah bisa belajar di UX? Wah, nanti akan dijawab. Oke, sudah 1 menit. Mungkin kita bisa menanyakan pertanyaan yang paling banyak likes-nya nih, 15 likes. Wah, berarti sangat relevan dan sangat relate dengan teman-teman ya. 15 likes-nya nih. Oke, kita langsung bacakan saja nih yang paling teratas. Permisi Kak Dari, saya izin bertanya nih, kalau untuk roadmap Kakak buat belajar UI UX sendiri itu gimana ya Kak? Terus, Kakak kira-kira ada minat ke front end nggak? Silakan dijawab Kak. Oh, oke. Thank you nih buat yang tanya ini. Hmm. Oke, paling aku mulai dari jelasin background-ku dulu kali ya. Nah, background kan dari jurusan computer science, di mana kalau misalnya urusan coding-codingan, ya itu pasti udah jadi tugasku sehari-hari gitu. Jadi ya pasti setiap semester pasti ada tugas yang masalah coding. Nah, kalau misal untuk masalah ke front end, itu sebenarnya jujur dari aku sendiri udah belajar nih front end dan back end-nya malah. Nah, yang ngebikin apa ya, pemikiranku yang bikin apa sih, kenapa sih kita dari IT kok belajar desain? Karena dari aku sendiri mikir kayaknya sekarang tuh banyak UI UX designer yang dia jago ngedesain, tapi desainnya itu nggak applicable untuk di-coding-kan gitu loh. Nah, ketika kita udah belajar ngerti front end-nya sendiri, kita udah ngerti seberapa apa ya, seberapa besar effort yang dilakuin oleh seorang front end untuk nge-slicing. Slicing itu istilah untuk ini ya, dari desain dibikin codingannya. Jadi istilahnya slicing. Jadi slicing desain ke sebuah codingan. Nah, kalau misalnya kita udah ngerti nih dari codingnya kayak gimana, pasti kita ketika ngebikin desain lebih bijak gitu lah. Gitu. Nah, terus untuk roadmap belajar UX itu kayak gimana? Kalau dari aku sendiri pribadi, sebenarnya aku mulai belajar UI UX itu dari awal masuk kuliah. Jadi semester 1, semester 2 lah. Itu kan awal-awal masih di computer science, belajar tentang basic programming, C, kemudian Java, gitu kan. Nah, dari situ ada nih salah satu temanku yang dia udah UI UX duluan. Nah, aku tertarik untuk belajar UI UX, tapi masih nggak sedalam belajar UX-nya tuh kayak gimana. Aku cuma belajar gimana caranya aku bikin desain dengan tujuannya adalah untuk desain website dan aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian teman-teman ngeliat desainku yang waktu semester 1, itu bener-bener kalian pasti iya deh, pasti kayak oh ya pantas ini masih bener-bener belajar banget gitu. Kalau roadmap-nya sendiri, kalau aku itu sebenarnya gimana bilangnya ya? Sebenarnya UI UX itu bukan jadi main apa yang aku inginkan gitu loh. Itu hanya sebagai salah satu penunjang untuk next karirnya bakal kayak gimana. Kenapa gitu? Soalnya di semester ini itu dari aku sendiri lebih belajar tentang AI, terus deep learning, NLP, machine learning dan sebagainya. Nah, untuk di UI UX sendiri itu aku bikin untuk jadi side hobiku gitu. Nah, dari situ
that's why aku nggak ngebikin belajar UI UX itu sebagai pressure. Jadi malah kalau misalnya udah burnout coding, ya lariku malah ngebikin desain gitu. Karena desain ini sebagai ya hobiku gitu, jadi lebih enak gitu. Jadi belajarnya ya pelan-pelan. Terus kalau misalnya ada event tentang workshop UI UX, ya kalau bisa ya diikutin aja gitu. Jadi seenggaknya kalian udah dapet teori basicnya tentang UI UX-nya gitu. Jadi tadi pertanyaan untuk yang kira-kira ada minat ke front end itu udah ada. Jadi front end aku udah belajar tentang yang masalah HTML, CSS, JS, terus framework-nya Bootstrap, Tailwind itu udah belajar. Terus back-end-nya juga. Jadi bisa dibilang udah gitu. Tapi kalau minat ke front end kemungkinan iya. Begitu. Begitu Adi. Buat jawaban yang pertama nih. Oke, Oke. terima kasih atas jawabannya Kak Dari ini. Apakah terjawab teman-teman? Pertanyaannya tadi apakah terjawab? Semoga terjawab ya. Oke, sembari kita Q&A, bagi yang belum bagi yang belum absen, bisa absen melalui link yang aku berikan lewat chat. Bisa di absen. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Software yang paling cocok apa sih Kak untuk pemula dan untuk profesional? Nah, silahkan nih Kak dari jawabannya. Oke. Software yang paling cocok untuk pemula dan untuk profesional. Aduh, ini jangan-jangan yang tanya udah profesional nih. Nah, kalau misalnya apa ya, bisa dibilang bukan pemula lah ya, yang baru belajar. Nah, kalau UI kan tadi ada nih bikin wireframe sama bikin high fidelity-nya, prototyping-nya. Nah, kalau untuk software wireframing pemula itu kalian bisa pakai namanya Whimsical. Sorry, ntar aku tulis di chat ya. Whimsical yang tadi sudah aku sebutin. Nah, kenapa? Soalnya dia ini emang fokusnya untuk ngebikin wireframe. Jadi kalian tinggal drag and drop aja sesuai section yang kalian inginkan. Gitu. Itu kalau misalnya di wireframe-nya ya. Kalau misalnya untuk desain prototyping-nya, menurutku Figma bisa buat pemula ataupun untuk profesional. Yang beda paling cuman dari segi plan-nya kali ya. Yang satunya udah premium, yang satunya masih gratisan. Kayaknya itu doang deh. Ya biasanya kita ini sih ngikutin culture-nya dari sebuah company. Itu untuk software yang dipakai. Tapi sebenarnya basically Adobe XD dan Figma itu mirip-mirip banget. Kalian coba deh sesekali coba pakai Adobe XD. Ini yang udah bisa pakai Figma ya. Itu coba di Adobe XD itu overall mirip. Itu. Yang bikin Figma adalah dia bisa online. Kalau misalnya yang Adobe XD dia kalau online ya harus yang premium plan. Dulu aku awal-awal masuk ke UX itu malah belajarnya dari XD dulu. Dari XD dulu, terus kayak nemu, oh itu kalau misalnya mau dibikin kolaborasi sama teman-teman yang lain kok susah ya. Jadi dia harus cuma terbatas satu link doang. Terus akhirnya nemu si Figma itu. Si Figma, terus dia enak, buat kolaborasi enak, buat toolsnya juga hampir mirip kayak Adobe XD. Jadi overall ya udahlah berarti untuk Figma kayaknya oke deh. Itu. Andi. Oke, nice sekali jawabannya. Ini pertanyaan nomor 2. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, aku mau remind sekali lagi, bagi yang belum absen, silakan menuju chat Zoom ini, kemudian klik link yang aku kasih. Kalian bisa melakukan absensi di sana, di link tersebut. Oke, lanjut nih ke pertanyaan terbanyak likes-nya nomor 3. Halo Kak Dari, mau bertanya nih, profil Behance atau Dribble atau Medium Kak Dari apa ya? Wah, ini kayaknya ada yang mau stalking nih. Ada yang mau stalking. Silakan Kak Dari. Oke, kalau misalnya akun profil Behance, terus Dribble dan Medium itu ada, dan tinggal cari aja pakai
namaku dari Ramadan, tapi dia isinya masih kosong. Soalnya emang dari aku sendiri masih belum nemu waktu yang kosong buat ngebikin si di masing-masing platform ini. Jadi kayak tadi yang sempat di-share di awal sama Ani, itu pun hasilnya belum aku bikin ke Dribbble. Jadi cuma sebagian-sebagian doang. Karena masih kebentrok dengan final project kuliah ya, masih belum, dan kemungkinan bakal mulai ku ramein lagi tuh di tahun depan. Atau di deket-deketin lah kalau misalnya udah ada kosong gitu. Jadi kalau meskipun kalian cari, tapi ya masih isinya masih belum sebanyak itu. Sambil jalan juga, sana kan juga sambil belajar juga kan. Kita tetap sama-sama lagi belajar. Oke Kak. Berarti kalau misalkan mau ngeliat portofolio Kak Dari ini kemana nih? LinkedIn mungkin ya? Atau Jadi IG? boleh. Atau Instagram? IG gak ada sih gimana? Oh iya ada. Buat itu ada sih, tapi cuman ya nggak yang bahas-bahas tentang UX. Di Belum LinkedIn sih. ya? Di LinkedIn dari Ramadan Ada. gitu ya? Di Ramadan semua pokoknya namanya. Oke, dari Ramadan semua. Aman. Oke gitu ya teman-teman ya. Yang mau nyari semua sosial medianya, Behance, Dribbble, Medium, LinkedIn, Instagram, semuanya dari Ramadan. Gitu, Yoi, silakan. mantap. Cari aja. Oke, pertanyaan nomor 4. Kak, untuk penderita buta warna parsial, apakah masih ada kemungkinan untuk bekerja di bidang UI UX? Wah, silakan tuh jawabannya Kak Dari. Oke, menarik. Kalau Menarik. menurut gue, sepengetahuanku, kan tadi sempat aku mention ada beberapa role dari UI UX itu sendiri. Jadi nggak hanya UI designer, ada UX writer, ada UX research. Dan kebanyakan yang aku tahu kalau misalnya proses recruiting untuk UI UX itu dia di awal lebih kayak kita disuruh bikin wireframe dari study case yang udah ada. Jadi menurutku masih ada sih opportunity buat teman-teman yang mungkin mengalami itu bisa berkiprah di bidang UI UX. Karena nggak cuman UI design doang, ada namanya UX research yang emang tugas setiap harinya adalah untuk ngelakuin riset, kemudian interview, terus ngebikin resultnya, wireframe juga gitu. Jadi menurutku masih ada sih kemungkinan. Tapi ya untuk company-nya nggak semua ada, karena ada beberapa company yang baru growth itu mereka emang cuma buka UI UX aja gitu, jadi digabungin. Jadi saranku ya di startup yang besar pasti ada yang kayak tadi tuh UX writer, ada UX research, ada UI design, itu dibagi-bagi lagi. Jadi masih ada kemungkinan gitu. Ataupun kalian masih mau buka freelance, kalian lebih fokus ke wireframing-nya aja, menurutku udah aman. Ada sih, ada besar sendiri. Oke, berarti jawabannya masih bisa berpotensi ya. Mungkin kalau nggak di Masih. UI-nya bisa di UX-nya. Wireframe itu tadi ya. Oke. Tenang aja guys, masih bisa berpotensi kok. Tenang. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih. Kak, saya nggak berbakat di desain, tapi bisa belajar atau survive di UI UX nggak? Dari Tia. Ditulis namanya nih, Tia. Silakan ke dari jawabannya. Ya, Tiat. Oke. Bisa sih ya. Bisa. Berbakat sebenarnya kalau misalnya berbakat di desain ini harus didefinisi lagi nih. Desainnya desain apa? Desain ilustrasi, desain grafis, kan banyak tuh desain tuh. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri itu nggak ada, bisa dibilang kemampuanku buat desain ilustrasi itu nggak sejago teman-teman yang lain. Gitu. Tapi bisa dibilang untuk sensitivitasku masalah good UX and good UI itu ada, menurutku oke gitu. Dan masalah bisa belajar atau survive-nya pun menurutku bisa-bisa aja, tergantung dari teman-temannya gitu. Teman-teman maksudnya kalian sendiri gitu ya. Keinginan kalian gimana, terus proses belajarnya kalian gimana. Soalnya kalau misalnya emang dari awal bisa dibilang bukan berbakat sih, paling taste-nya yang masih belum oke gitu kan.
Nah, cara ningkatin tes desainnya itu ya dengan kalian sering-seringin kalian tahu bahasa cekokin ya? Banyakin input desain-desain yang udah oke. Jadi secara nggak langsung kalian udah ketika bikin desain ya di alam sadar udah ngikutin desain-desain yang udah oke. Jadi kalian banyakin aja ngeliat desain yang oke. Terus kalian coba aja bikin kopinya. Kan dari situ bakal ngerti dari spacingnya itu yang bagus tuh yang kayak gimana, terus dari ukuran fontnya kayak gimana, dari jenis fontnya itu yang bagus kayak gimana, itu bisa kalian dapetin dengan yang tadi kalian mau cari desain yang bagus, terus kalian mulai coba copy apa yang udah ada, itu bisa ningkatin masalah taste of desainnya itu tadi. Masalah bisa belajar dan bisa survive balik ke masing-masing sih kalau menurut Kak. Tapi bisa-bisa aja. Misalnya dalam satu tim tadi yang nggak cuma UI desain doang, kalian mungkin dari desain nggak terlalu bagus, tapi oke lah. Nah, tapi kalian bisa lebih jago masalah risetnya, masalah di user experience yang gitu. Gitu tadi. Oke, berarti intinya learning by doing ya. Semakin kita Yes. mengasah Of course. dari yang nggak bisa mungkin bisa jadi bisa gitu. Ya, harus learning by Yeah. doing. Praktek aja dulu. Oke. Praktek aja dulu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku kan nggak ngerti programming atau coding sama sekali nih. Jurusan aku juga nggak ada programming atau coding. Apakah UI dan UX harus banget mengerti pemrograman atau coding? Silakan jawabannya Kak Dari. Oke. Ngerti programming tadi sama sekali nggak harus, tapi secara nggak langsung pasti teman-teman ngerti mana sih desain yang applicable untuk di slicing dalam sebuah codingan. Jadi kayak misalnya teman-teman di apa ya namanya, di Pinterest atau di website untuk cari referensi, itu ternyata nggak semuanya desain itu applicable ke desain. Gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman belum belajar tentang pemrograman, itu kalian nggak harus untuk ngerti masalah pemrogramannya, tapi minimal kalian harus ngerti untuk masalah ya fontnya, itu yang minimal yang bisa kebaca oleh pengguna dari mobile itu berapa sih fontnya, ukuran font yang aman tuh seberapa, itu lebih fokus ke sananya gitu. Dan kalau masalah untuk tadi masalah programming dan codingnya itu bisa dilakuin sambil jalan gitu. Karena pasti kan ada ketika kalian diskusi dengan si developernya, pasti kan ada timbal balik tuh feedback. Nah dari situ kan kalian juga belajar. Jadi menurutku overall aman. Begitu. Oke Kak Dari, mantap jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir banget. Karena waktunya sudah mau habis. Terakhir, apakah Kak Dari memilih UI UX karena susah bertahan dalam dunia coding atau memang sudah passion saja? Silakan jawabannya Kak Dari. Oke, thank you Adik. Kalau misalnya masalah susah bertahan dalam dunia codingan, ada masanya di mana aku tuh kayak udah kayaknya coding ini kayaknya bukan passion gue deh. Nah di situ untuk jadi apa ya, stress release gitu malah ke desain. Kayak desainnya lebih enak gitu kalau misalnya kalian mau cari passion kan, carilah sesuatu yang bisa kalian lakuin secara terus menerus gitu. Nah kalau untuk coding itu aku bisa ngelakuin ya seharian bisa, tapi gak bisa tak lakuin seminggu itu sering banget. Nah tapi kalau desain itu kadang aku bisa baru tidur subuh karena ngedesain. Nah dari situ aku malah kalau oke, mungkin bisa jadi coding ini adalah suatu keharusan aku untuk bisa lulus dari universitas gitu. Nah tapi kalau masalah untuk desain ya itu bisa jadi passionku, dan sekarang aku sendiri lagi di masa untuk cari passionku ini yang sebenarnya ada di mana sih, di coding atau di desain. Nah sambil belajar itu
akhirnya aku ya mulai nentuin mana yang menurutku oke, mana yang menurutku enggak. Ditambah lagi sekarang lebih banyak fokus untuk coding AI ML gitu, kan beda ya soalnya ya. Coding yang untuk front end, coding back end kan beda dengan yang coding itu. Ya itu sih. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang bakal aku jawab. Terus sih. Ini deh, ku share website yang bisa apa ya, bisa jadi inspirasi teman-teman. Dan itu tuh sudah ada code-nya gitu. Jadi ini website-nya udah keren-keren. Jadi ini bisa jadi referensi buat kalian entah yang front end atau buat yang UI UX designer untuk bikin desain kalian. Gitu guys. Yang di chat itu Kak ya? Ya, Godly.website. Godly.website. Oke, referensi website ya. Oke, nice. Dicatat ya teman-teman, siapa tahu nanti lupa. Godly.website. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Dari. Mungkin sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan ya nih, kayak wah minimal spek PC, wah tata cara buat kartun di Adobe Photoshop, apakah UX ada hubungan sama front end, masih banyak sekali. Wah, memunculkan portofolio kakak bagusnya di mana? Wah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan teman-teman. Namun sayang sekali, maaf karena waktu kita sudah mau habis, jadi mungkin pertanyaan tersebut bisa langsung teman-teman tanyakan di sosial media Kak Dari, bisa di Instagramnya atau bisa di LinkedIn-nya. Langsung aja namanya katanya Dari Ramadan. Langsung saja kalian klik follow, silahkan kalian DM, tanyakan saja pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih, teman-teman. Nah, sebelumnya kami dari pihak GDIC UI sangat terima kasih sekali atas antusiasme teman-teman dan partisipasi teman-teman di online study jam kami yang pertama ini. Terima kasih juga untuk Kak Dari Ramadan karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk mengisi acara di sore hari ini. Nah, sebelum kita selesai nih, ada baiknya kita dokumentasi dulu, kita dokum dulu untuk bukti bahwa kita mengadakan online study jam kita yang pertama ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa on cam dulu sebentar, karena bakal ada dokumentasi ini, teman-teman. Yang mau on cam, silakan on cam. Kita foto-foto bareng dulu nih, foto bareng. Nah, karena diharapkan mungkin mohon doanya juga untuk teman-teman, mungkin kita bisa di beberapa bulan ke depan mungkin online study jamnya kita bisa bikin offline mungkin, kan lebih bagus kalau offline, bisa lebih seru-seru bareng lagi. Tapi mohon maaf untuk kali ini hanya bisa online saja. Bagi teman-teman yang mau on cam, silakan on cam karena kita akan foto-foto bareng. Ayo, tidak perlu malu, tidak perlu malu. Dokum sebentar saja. Hanya ada Bang Gregorius dan Bang Alexander yang on cam. Mantap Bang. Ada Bang Reli juga. Mantap. Ini bagi teman-teman yang lain yang mau on cam, kita akan dokum. Silakan nih. Wah, Bang Bonifasius dan Bang Naban. Keren sekali. Ayo, apakah ada lagi yang ingin on cam? Silakan, silakan. Kita on cam dulu. Maka segini saja. Ya, mungkin hanya segini saja yang ingin on cam, yang lainnya nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Kak Samuel bisa mengarahkan nih untuk foto dokumnya nih seperti apa nih. Oke. Makasih Adi, makasih juga Terry udah bawain materinya yang dalam waktu sangat singkat ya kita merencanakan acara ini belak-belakan, tapi Terry masih berhasil juga sampai hari ini bawain materi yang tentunya asik banget dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, tak usah berlama-lama lagi, kita dokumentasi aja dulu. Yang pertama mungkin
formal aja dulu, formal. Sabar, sabar Bang. Sabar Bang Adi. Formal ya, formal. Formal. Formal, oke, fine. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Dicek dulu. Oh, bentar. Mungkin galeri review aja kali ya, lebih baik ya, atau gimana? Ya, boleh galeri. Oke, galeri review aja ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua mungkin gaya bebas, dan yang terakhir mungkin gaya GDSC ya. Gaya bebas dulu ya, gaya bebas. Iya, gaya bebas dulu. Oke, yang kedua. Gaya bebas kawan-kawan. Jelas. 1, 2, 3. Oke. Nice. Dan yang terakhir. Gaya GDSC gimana tuh? Gaya GDSC itu kayak gini ya teman-teman ya. Apa? Oh gini, oke. Oh, sahabat. Tapi gue karena screenshot ya, jadi enggak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mantap. Oke. Nice, tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Terima kasih kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih semua yang sudah datang. Kami dari tim core tim GDSC UI mengucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup online study jam kita hari ini. Ucapan terima kasih. Sampai jumpa di online study jam berikutnya. Dadah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih semua. Dadah. Kasih Kak. Terima kasih semuanya. Kita bisa offline lah ya. Coba lagi di Jakarta. Sumpah, lu bukannya harusnya ke ini, Kenapa? BSD. Lu nggak ke BSD-nya kapan? Oh di Februari sih ke BSD. Oh ya. Gue baru UTS hari ini. Gue baru UTS. Lagi Iya. Oke deh, Sam. Thank you ya Sam udah diajakin Ya, jadi thank you juga deh. bukan. Thank you udah Ya, mau jadi. thank you buat teman-teman GDSC UI semoga lancar. Gue cabut dulu ya. Ya, thank you. Thank you Sam. Yo. Yuk, udah yuk. Oke, Mas. apakah sudah? Ini sisanya nih pasti tidur. Aman. Di end aja. Oke, kita end ya. Ya, bye semua. Udah semua. End meeting for all.